Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dalam menjalani latsar ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 Angkatan 32 Latsar CPNS Kabupaten Lombok Barat tahun 2021 akan menampilkan mind map mengenai kesiapsiagaan bela negara dan video tentang kemampuan awal bela negara sebagai bentuk dari kesiapsiagaan bela negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mind map mengenai materi kesiapsiagaan bela negara, di mana kesiapsiagaan bela negara yang pertama itu terdiri dari kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, yang didasarkan pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai respon terhadap perubahan. Adapun 5 nilai bela negara yaitu: yang pertama, cinta tanah air; 2, kesadaran berbangsa dan bernegara; 3, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara; 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun dasar hukum dari kesiapsiagaan bela negara yaitu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan kepada semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan negara. Yang kedua yaitu kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara terdiri dari beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan dalam menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan, dalam arti orang yang tidak sakit sesuai ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Adapun 6 komponen dari kebugaran jasmani yaitu komposisi tubuh, kelenturan, kekuatan otot, daya tahan jantung dan paru, serta daya tahan otot. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan jasmani, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Di antaranya yang pertama yaitu makan sehat. Yang kedua, olahraga. 3, selalu berpikiran positif. Yang keempat, lingkungan sehat dan istirahat yang cukup. Sedangkan kesehatan mental adalah kondisi ketika berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Adapun tanda seseorang memiliki mental yang sehat diantaranya yang pertama yaitu makna hidup, yang kedua kesehatan berpikir yaitu selalu berpikiran positif, yang ketiga kendali diri, dan yang keempat manajemen stres. Kemudian kemampuan awal bela negara yang kedua yaitu kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien guna untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain di lingkungan sekitarnya. Adapun cara untuk melatih kemampuan kesiapsiagaan jasmani ialah dengan melakukan latihan fisik seperti olahraga, lari, renang, sit up, pull up, push up, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan. Adapun 4 aspek kesiapsiagaan mental yaitu yang pertama perasaan, 2 pikiran, 3 sikap perilaku, dan yang keempat kesehatan badan. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara yang ketiga yaitu mengenai etika, etiket, dan moral. Etika merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Selanjutnya etiket. Etiket merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi hubungan baik dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kesiapsiagaan bela negara diantaranya yang pertama yaitu peraturan baris berbaris atau melakukan latihan baris berbaris. Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik guna menanamkan disiplin, patriotisme, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Yang kedua yaitu keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya di dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
Yang ketiga yaitu kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan non-militer secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Selain itu, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Yang keempat yaitu membangun tim, dan yang terakhir yaitu caraka malam dan api semangat bela negara. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengenai rencana aksi bela negara. Adapun dasar hukum dari rencana aksi bela negara yaitu Impres nomor 7 tahun 2018 yang mengamanatkan setiap kementerian atau lembaga dan Pemda untuk melaksanakan program-program aksi nasional bela negara yang aplikatif sesuai dengan spesifikasi, tugas dan fungsinya masing-masing dan melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai penyusunan rencana aksi bela negara. Penyusunan rencana aksi bela negara terdiri dari 2 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap yang dilakukan pada saat on campus, di mana masing-masing peserta Latsar CPNS dapat menyusun rencana aksinya terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tidak terlepas dari nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua dilanjutkan pada saat off campus, di mana masing-masing peserta Latsar CPNS kembali ke instansinya masing-masing dalam kurun waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan kerja selama 30 hari. Demikianlah penjelasan mind map mengenai materi kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya kami akan menampilkan video mengenai kemampuan awal bela negara sebagai bentuk kesiapsiagaan bela negara melalui kegiatan menjaga kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan berpikir, kendali diri, dan manajemen stres. Selamat menyaksikan. Yang pertama, aktif bergerak dan rajin berolahraga. Tubuh yang aktif bergerak tidak hanya baik untuk kesehatan fisik atau jasmani, tetapi juga berkontribusi positif pada kesehatan mental. Aktif bergerak dapat meningkatkan harga diri, memotivasi diri sendiri, dan mengubah kimia di otak menjadi lebih positif. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga bagian dari cara menjaga kesehatan mental. Karbohidrat, sayur, dan buah dapat meningkatkan hormon yang membangun suasana hati agar lebih positif. Yang ketiga yaitu kurangi penggunaan gadget. Beberapa studi epidemiologi menyatakan bahwa penggunaan gadget secara berlebihan lebih rentan mengakibatkan gangguan kesehatan, antara lain seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan konsentrasi, sulit tidur, dan masalah pendengaran. Yang keempat, tidur yang cukup. Banyak penelitian menyebutkan kurang tidur dapat berdampak negatif pada kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Untuk itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam sehari. 5. Hindari rokok. Merokok dapat merusak hampir seluruh organ tubuh kita. 6. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. Membangun hubungan baik dengan orang lain bisa membantu menjaga kesehatan mental. Terhubung dengan orang lain dapat meningkatkan harga diri, memberikan kesempatan berbagi atau sharing pengalaman positif, sampai memberikan dukungan emosional. 7. Ibadah. Ketika segala sesuatunya mulai terasa membebani pikiran, coba istirahatkan fisik dan mental. Jangan lupa untuk beribadah. Serahkan dan pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang. 8. Melakukan hobi atau pergi ke tempat rekreasi. Stres yang dibiarkan menumpuk berkelanjutan dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan fisik serta mental yang serius, di antaranya depresi, kecemasan, penyakit jantung, hipertensi, serangan jantung, dan stroke. Ketika pikiran sudah mulai terasa kacau dan penat, segera cari cara untuk menghilangkan stres. Kalian bisa melakukan hal-hal yang membuat kalian senang seperti mendengarkan lagu, membaca novel, menonton serial TV favorit, atau pergi ke tempat-tempat rekreasi. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.